warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 7 yang beranggota 3 orang. Atas nama Isnawati, saya sendiri yang akan membahas materi yang pertama, Tiara Hasri materi yang kedua, dan Apriyadi materi yang terakhir. Kami dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pada video kali ini untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan kelompok kami akan membahas materi tentang HAM. Materi yang pertama yaitu pengertian HAM. Istilah hak asasi manusia atau HAM merupakan terjemahan dari droit de l'homme dalam bahasa Perancis yang berarti hak manusia. Dalam bahasa Inggris Human Rights. Dalam bahasa Belanda disebut Menselijke Rechten. Secara harfiah, hak asasi manusia atau HAM ialah hak yang dimiliki oleh seseorang karena orang itu manusia. Hak asasi ini bersifat universal, merata dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Seseorang tidak akan pernah kehilangan hak asasinya karena orang itu tidak akan mungkin berhenti sebagai manusia, walaupun ada kemungkinan ia menerima perilaku yang tidak manusiawi. Hak asasi manusia adalah sebuah wewenang atau hak yang telah dimiliki seseorang sejak lahir yang berasal dari Tuhan yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Dalam menjalani kehidupan, seseorang tidak dapat terlepas dari hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak menyampaikan pendapat, hak kebebasan dalam beragama, dan lain-lain. Dengan adanya hak-hak tersebut, manusia tidak sewenang-wenang terhadap orang lain serta tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Menurut Tiking Humairins, pengertian HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpa manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Perkembangan HAM di Eropa dan di Indonesia. Perkembangan HAM di Eropa. Perkembangan hak asasi manusia di Eropa ditandai dengan adanya Piagam Besar Magna Carta pada tahun 1215 yang menjadikan para penguasa untuk tidak bersikap sewenang-wenang dan supaya penguasa bertanggung jawab atas kekuasaannya kepada rakyat, serta menjunjung tinggi persamaan derajat manusia. Lahirnya Magna Carta merupakan cikal bakal lahirnya monarki konstitusional. Keterikatan penguasa dengan hukum tertera dalam pasal 21 Magna Carta yang menyatakan bahwa para pangeran dan baron dihukum atau didenda berdasarkan atas kesalahan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Pada tahun 1689 lahirlah Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Inggris yang menjadi pandangan pada kurun waktu yang akan datang bagi negara demokrasi. Perkembangan HAM di Indonesia. Sebelum kemerdekaan banyak berdiri pergerakan nasional serta organisasi-organisasi seperti Organisasi Budi Utomo, Serikat Islam, Indis Party, Partai Komunis Indonesia, dan lain-lain dikarenakan banyaknya terjadi pelanggaran HAM oleh penguasa kolonial. Perbedaan-perbedaan telah terlontar, seperti dalam sidang BPUPKI. Dalam sidang tersebut telah terjadi adu pendapatan dalam merumuskan dasar-dasar ketatanegaraan dan kelengkapan negara yang menjamin hak dan kewajiban warga negara dalam negara yang hendak diproklamirkan. Demikian pula dengan wacana HAM yang dilakukan oleh Budi Utomo, yaitu perjuangan akan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui organisasi massa dan konsep perwakilan rakyat. Perdebatan mengenai HAM tidak berhenti sampai di sini dan terus berlanjut sampai era setelah kemerdekaan dan pasca Orde Baru. Materi selanjutnya yaitu Lembaga Perlindungan HAM. Di Indonesia ini telah didirikan beberapa lembaga-lembaga oleh negara untuk melindungi HAM. Lembaga tersebut mempunyai fungsi perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM yang merupakan program nasional bangsa Indonesia. Lembaga tersebut diantaranya adalah yang pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, biasa disebut dengan Komnas HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah sebuah lembaga yang berdiri sejak tahun 1993 yang berfungsi dalam hal pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komnas HAM
dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1993, kemudian disempurnakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 93 Tahun 1999 yang berbunyi hak dan kewajiban anggota Komnas HAM. Setiap anggota Komnas HAM memiliki hak yang pertama, menyampaikan usulan dan pendapat kepada sidang paripurna dan subkomisi. Yang kedua, memberikan suara dalam pengambilan keputusan sidang paripurna dan subkomisi. Yang ketiga, mengajukan dan memilih calon ketua dan wakil ketua Komnas HAM dalam sidang paripurna. Yang terakhir yaitu mengajukan bakal calon anggota Komnas HAM dalam sidang paripurna untuk pergantian prodik dan antar waktu. Selanjutnya, kewajiban setiap anggota Komnas HAM adalah bagian A, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM. Bagian B, berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM. Dan bagian C, menjaga kerahasiaan keterangan yang sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang ia peroleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. Nomor 2, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bisa disebut dengan KKR adalah lembaga yang juga melakukan penyelesaian dan perlindungan terhadap kasus pelanggaran HAM. Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dapat dilakukan di luar pengadilan HAM, yaitu melakukan komisi kebenaran yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Ciri-ciri umum yang dimiliki KKR ada 4, yaitu yang pertama, fokus penyelidikannya pada kejahatan masa lalu. Yang kedua, tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kejahatan HAM dan pelanggaran hukum internasional pada kurun waktu tertentu, serta tidak fokus satu kasus itu saja. Yang ketiga, masa bakti terbatas biasanya berakhir setelah perampungan laporan. Dan yang keempat, memiliki kewenangan mengakses informasi kelembagaan apapun dan mengajukan perlindungan hukum terhadap saksi. Selanjutnya, yang ketiga, lembaga bantuan hukum, biasa disebut dengan LBH, adalah organisasi independen yang memberikan bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. LBH mempunyai peran, yaitu yang pertama, sebagai relawan yang membantu pihak-pihak yang membutuhkan bantuan di bidang hukum. Bagian B, sebagai pembela dan menegakkan keadilan dan kebenaran, sebagai pembela dan perlindungan HAM, sebagai penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang hukum dan HAM. LBH dalam menjalankan tugas bersifat pengabdian dan profesional. Biro Konsultasi dan Bantuan Perguruan Tinggi. Biro Konsultasi dan Bantuan Perguruan Hukum dibentuk sebagai wujud dari pelaksanaan program di suatu lembaga perguruan tinggi, khususnya Fakultas Hukum. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum mempunyai peran yang pertama sebagai kantor pusat kegiatan untuk memberikan pelayanan kepada semua pihak yang ingin berkonsultasi dan meminta bantuan di bidang hukum dan HAM. Yang kedua, pelaksanaan program Trit Harmap perguruan tinggi di bidang hukum dan HAM. Dan yang ketiga, wahana pelatihan pembelaan dan penegakan hukum dan HAM. Bagian D, pelanggaran HAM. Pelanggaran dan pengadilan HAM secara jelas telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang. Pelanggaran HAM digolongkan menjadi 2 bentuk. Yang pertama, pelanggaran HAM berat, dan yang kedua, pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan
genosida, dan kejahatan kemanusiaan, sedangkan pelanggaran HAM ringan adalah selain dari bentuk pelanggaran HAM tersebut. Contoh kejahatan genosida adalah yang pertama, membunuh anggota kelompok, yang kedua, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, yang ketiga, menciptakan kondisi kehidupan yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian, yang keempat, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam suatu kelompok. Yang kelima, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke dalam kelompok yang lain. Sedangkan kejahatan manusia adalah kejahatan yang dilakukan dengan seorang fisik yang ditunjukkan langsung kepada penduduk sipil. Contoh kejahatan kemanusiaan adalah yang pertama, pembunuhan, yang kedua, pemusnahan, yang ketiga, perbudakan, yang keempat, pengusiran atau perpindahan penduduk secara paksa, yang kelima, perampasan kemerdekaan, yang keenam, penyiksaan atau penganiayaan, yang ketujuh, pemerkosaan, dan yang terakhir, kejahatan apartheid, yaitu penindasan terhadap kelompok lain untuk mempertahankan dominasi kelompoknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM. Secara umum, konsep mengenai HAM ini lahir pada tanggal 10 Desember 1948 ketika PBB memulai sidang mengenai hak asasi manusia yang di dalamnya memuat 30 pasal yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan kewajiban umat manusia. Secara implisit, HAM adalah suatu yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Sifatnya tidak dapat dihilangkan dan oleh siapapun. Adapun isi di dalam mukaddimah sidang PBB adalah pengakuan atas martabat dan hak-hak yang sama bagi semua anggota keluarga, kemanusiaan dan keadilan di dunia. Mengabaikan dan memandang rendah HAM akan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum persahabatan antara negara